Pergi pesta, pergi pasar, cipo-cipo dia pakai, kelihatan ketiaknya. Ya kan? Nah, ini namanya tidak mabrur ini. Setelah sampai di kampung, walaupun tadi di dalam perjalanan pelaksanaan hajinya itu benar, Ibu sekalian ya. Yang penting dipaham, karena haji mabrur ini insya Allah jaminannya adalah surga. Inilah yang menyebabkan orang berlomba, karena ada janjinya Allah di sana. Ya, saya sering berkata begini, banyak di antara kita ini begitu mudah bermaksiat dan mengerjakan perbuatan maksiat karena yang kita bayangkan kenikmatannya, bukan balasannya. Dan begitu banyak di antara kita sulit untuk melakukan ibadah karena yang kita bayangkan lelah dan capeknya, bukan balasannya. Ya, melaksanakan ibadah haji ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya secara pribadi, andai bukan janjinya Allah dan Rasulnya di sana tentang kebaikan, saya tidak pergi. Karena dia adalah perjalanan yang cukup melelahkan. Iya, mengorbankan berbagai macam hal, tenaga, pikiran, materi. Tapi yang kita bayangkan adalah balasannya dari Allah dan Rasulnya yang telah disampaikan. Ya, saya katakan sekali lagi, kita pahami Bapak Ibu, bahwa begitu banyak orang yang gampang dan mudah mengerjakan perbuatan maksiat karena yang dibayangkan adalah kenikmatannya, bukan balasannya. Dan begitu banyak di antara manusia ini sulit beribadah disebabkan yang dibayangkan lelahnya, bukan balasannya. Tapi kalau orang sudah bayangkan balasannya, kebaikan itu insya Allah dia akan mudah mengerjakannya. Ya. Jadi ini kenapa kita harus melaksanakan suatu tradisi atau kebiasaan yang namanya walimatus safar bagi orang yang mampu dan ada kesempatannya. Ya, karena tidak semua orang mampu melakukan acara begini dan juga tidak semua orang yang punya kesempatan. Ya. Nah, itu sebabnya kenapa diadakan, karena ini perjalanan haji pertama adalah perjalanan yang cukup jauh. Ya, lalu kemudian waktunya cukup lama. Ya, kurang lebih 45 hari. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga, tetangga dan sahabat lewat doa-doanya dan lewat permohonan maafnya. Ya, jadi lewat permohonan maaf dan doa-doa kita. Begitu juga insya Allah yang pergi ini, walaupun 2 orang yang pergi, tapi lalu kemudian semua yang tinggal ini didoakan. Apa doanya nanti ya? Tentu didoakan mudah-mudahan yang ditinggalkan sehat di belakang, panjang umurnya. Kemudian yang kedua didoakan mudah-mudahan juga yang belum pernah pergi haji dan umroh didoakan semoga suatu saat bisa pergi juga sebelum tinggalkan dunia. Begitu. Dan doa yang ketiga adalah semoga kita dipertemukan kembali. Karena mohon maaf, memang itu kan sudah menjadi sebuah kenyataan. Ada orang yang pergi tidak sempat kembali. Ada orang yang pergi kembali, yang ditinggalkan sudah tidak ada. Kan begitu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Itu sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disinilah pentingnya untuk saling memberi maaf, saling memaafkan supaya yang pergi tenang dan aman, tidak ada perasaan yang tidak enak karena belum minta maaf atau belum dimaafkan. Begitu juga yang ditinggalkan, tidak ada perasaan tidak enak di belakang karena ditinggalkan tanpa dimaafkan atau belum memaafkan. Maka sebenarnya Bapak Ibu, yang di dalam Islam ini, baik itu ayat maupun hadis, untuk kita saling meminta maaf dan memberi maaf, itu adalah pertama adalah doa. Dan yang kedua adalah untuk membuat hati dan jiwa kita ini plong, bahagia perasaan. Karena kalau ada orang yang tidak kita maafkan, maka pasti perasaan kita tidak enak. Ya, dan kalau ada orang yang tidak memaafkan kita, pasti perasaan kita juga tidak enak. Maka nanti flong itu kalau kita yang merasa bersalah sudah minta maaf dan yang merasa benar sudah memaafkan orang. Ya. Makanya saya sering bilang bahwa ketika kita tidak saling memaafkan Ibu Bapak, kita akan sakit sendiri. Ya. Sampai saya biasa bilang begini, jangan kita pelihara, coba dengar dulu Bapak, jangan kita pelihara kebencian kita terhadap orang yang kita tidak suka. Kenapa? Karena itu akan menguras kebahagiaan kita. Percaya saja Bapak Ibu, percaya saya. Kalau Bapak Ibu pelihara kebencian terhadap orang yang kita tidak suka, itu akan menguras kebahagiaan kita. Kenapa? Karena itu orang yang kita benci Bapak Ibu,
jangankan dilihat orangnya, diingat saja namanya sudah tidak enak perasaan. Percaya. Apalagi kalau kita sudah lihat orangnya, tambah jengkel kita. Terkadang kita berkata mudah-mudahan ku mati saja, ternyata besok lusa duluan mati daripada dia. Kenapa? Ketika kita doakan orang begitu, malaikat ada di samping kita dan di telinga kita berkata apa? Doamu juga untuk dirimu. Iya, doamu juga untuk dirimu. Makanya itu tidak boleh. Supaya hidup ini plong, maafkanlah orang yang menurut kita bersalah sama kita, dan minta maaflah ketika kita merasa bersalah. Karena ketika kita merasa bersalah, tidak maaf, tidak enak perasaan. Baik sekalian, tidak enak perasaan. Iya, makanya itu di dalam Islam, salah satu ajaran Islam yang sangat fundamental itu sesudah kita hablum minallah adalah wa hablum minan nas. Nah, wa hablum minan nas ini bisa tersambung. Salah satu syaratnya adalah apabila kita suka membuka pintu maaf dan suka meminta maaf ketika kita bersalah dan merasa bersalah. Bapak Ibu sekalian. Apalagi yang namanya pelaksanaan ibadah haji ini, dia rukun Islam yang kelima, yang memang sebagai orang yang bisa pergi sekarang sangat pantas untuk bersyukur. Kenapa? Ada banyak hal yang membuat harus orang pergi haji bersyukur. Pertama itu lamanya. Ya, ini jangka waktunya yang cukup lama. Saya pikir Bapak Ibu yang hadir di sini banyak yang mampu. Tapi sudah banyak yang mulai berpikir, baik. Kalau saya mendaftar hari ini, iya, 20 tahun, 25 tahun dan berapa tahun lamanya itu. Bahkan saya bilang, baik, mati muka itu. Belum mendaftar mati bilang. Iya. Saya bilang jangan kita pikir itu matinya. Yang kita pikirnya adalah pertama adalah berniat. Kalau sudah berniat berusaha. Saya tanya lagi, sudah berniat bikin pergi haji, bilang oh lama sekali Ustaz. Bilang mendaftar Miki, dia bilang belum. Saya bilang biar berniat sampai mati tidak pergi-pergi kalau tidak mendaftar. Iya. Jadi ibadah umroh dan ibadah haji, walaupun kita berniat terus kalau tidak pernah mendaftar, tidak akan pernah kita pergi. Karena memang syaratnya begitu. Ya, makanya pertama yang disyukuri hari ini adalah yang sudah haji sudah selesai alhamdulillah, yang sudah pulang umroh alhamdulillah. Tapi yang baru mau berangkat memang sekali lagi sangat pantas bersyukur karena sekian lama menunggu. Ya, yang kedua alhamdulillah sudah dipanjangkan umur sampai pada batas waktu penantian. Karena mohon maaf, berapa banyak juga yang di dalam penantian ini yang terlebih dulu meninggal dunia. Sudah berapa orang itu baik di Palopo ada maupun di tempat yang lain. Nah, maka itu disyukuri. Alhamdulillah setelah saya menunggu kurang lebih 12 tahun yang lalu, alhamdulillah hari ini Allah telah menghidupkan sampai di situ. Nah, kemudian yang ketiga alhamdulillah itu disyukuri adalah sudah sampai pada uangnya sudah cukup yang diwajibkan oleh pemerintah untuk di-store. Karena hari ini Bapak Ibu, biaya haji itu kalau tidak disubsidi pemerintah lewat yang selama ini dicerita salah bang orang, itu sekarang ini 100 juta lebih ya Pak Kasih ya, 100-700 ribu kurang lebih untuk per satu orang itu biaya jamaah haji untuk tahun ini. Nah kita ini calon jamaah hanya menyetor kurang dari 40 juta ya. Nah mungkin Bapak yang bertanya dari mana itu biayanya yang selebihnya itu. Makanya ada baru-baru ini muncul itu kekurangan biaya haji 1 triliun lebih ya, yang kita baca lagi di berita. Itu karena ternyata baru-baru pemerintah Arab Saudi langsung kasih naik kurang lebih 16 juta per orang. Dikali sekian orang, dikali sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang, maka kurang. Tapi ternyata diambil lagi untuk menutupi dari yang selama ini dicerita orang, bunganya atau bagi hasilnya itu uang yang berkumpul sekian tahun. Tapi saya juga berpikir uang saya yang berkumpul 10 tahun atau 12 tahun yang lalu 25 juta, saya yakin kalau Bobi berpikir masalah bunga pasti tidak sampai ke situ yang ditambahkan pemerintah. Itu bayangkan uang saya hanya 25 juta saya tabung. Nah, pelunasan kemudian 2 tahun yang lalu. Mana mungkin bisa berkumpul bunga sampai 40 juta itu Pak. Dari uang 25 juta dan tambahan itu tidak mungkin. Jadi memang sudah banyak yang disubsidi pemerintah di sana. Sehingga tidak boleh itu ada cerita-cerita yang kurang bagus bilang. Nah kemana itu dana haji yang disimpan sekian lama itu bunganya
Ternyata itu yang dipakai menutupi yang sekian banyak triliun itu. Yang dipakai mensubsidi. Ya, Bapak Ibu ya. Coba kita pikir. Ya, tapi memang bisa jadi hoax, Pak. Saya secara pribadi saya bilang, ini uang saya langsung tahun 2011 saya store 25 juta. Tahun 2020 kemarin dilunasi, bayar lagi 13 juta kurang lebih. Jumlahnya 39 juta kurang lebih yang dibayar. Nah, biaya haji sampai hari ini per satu orang itu 100 juta lebih. Itulah yang ditambah. Sehingga Bapak Ibu bisa paham bahwa ternyata tidak lari salah itu uang yang disimpan dengan bagi hasilnya yang dikelola pemerintah. Ibu ya. Nah, ini yang disyukuri semua. Nah, makanya insya Allah nanti orang pergi haji pulang dengan selamat, ada lagi yang melaksanakan acara syukuran. Syukur karena sudah kembali dengan selamat. Ketemu lagi dengan keluarga, tetangga dan sahabat. Kembali beraktivitas seperti Bapak Widodo berserta ibu dan pedagang ya. Kembali lagi melaksanakan usaha karena itu adalah bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa ibadah yang dipakai pergi umroh dan haji ini itulah salah satu di antara harta dan rezeki kita yang pasti menjadi milik kita. Tidak ada orang yang bisa curi itu. Tidak ada orang yang bisa ambil. Dan Allah berjanji lewat ayat hadis Nabi-Nya, Allah akan ganti lebih banyak lagi. Makanya tidak ada orang pergi umroh pulang bangkrut. Tidak ada orang pulang haji pulang bangkrut, tidak ada. Kenapa? Karena Allah berjanji di sana bahwa biaya-biaya yang kita keluarkan untuk pergi umroh haji, Allah akan ganti lebih baik dan lebih banyak lagi, Bapak Ibu sekalian.